Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Kiki Pujastuti. Di video kali ini aku mau nge-share pengalaman aku USG transvaginal, berapa biaya yang dibutuhkan dan gimana rasanya USG transvaginal. Untuk kalian yang baru mampir ke channel aku dan kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, silahkan tekan tombol subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Like dan komen video aku, semoga video-video aku bermanfaat buat kalian. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih buat 1000 subscriber aku. Terima kasih banyak yang udah mendukung channel ini sampai saat ini. Oke, langsung kita ke videonya. Kalau kalian udah nonton video aku yang Q&A berhasil pakai resep CSR, itu di situ aku ngejelasin sedikit tentang USG transvaginal. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-share pengalaman aku USG transvaginal di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang, Bekasi. Nah, untuk USG transvaginal sendiri itu adalah USG yang cara pemeriksaannya itu memasukkan alat USG yang bentuknya seperti tongkat yang panjangnya 5-7 cm ke dalam vagina untuk mengetahui fungsinya itu untuk mengetahui gimana keadaan saluran telur, indung telur, vagina, leher rahim, dan bisa mengetahui keadaan janin pada saat kita hamil. Nggak cuma itu aja, USG transvaginal juga bisa mendeteksi kelainan-kelainan yang diderita oleh pasien di dalam rahim. Nah, untuk aku sendiri waktu itu, jadi ceritanya yang belum nonton video aku ya, aku tuh datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang. Jadi aku tuh datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang untuk promil, program kehamilan. Nah, aku waktu itu belum tahu kalau aku sudah hamil. Jadi aku udah telat haid, tapi belum ada tanda apapun aku hamil gitu. Nah, akhirnya aku ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang untuk melakukan program kehamilan karena seminggu sebelumnya aku udah booking online lewat Alo Dokter dan dapet nomor antrian atau waktu antriannya itu seminggu setelah mendaftar. Jadi pas banget di hari itu gitu. Aku lupa waktu itu hari apa. Dan pas nyampe sana ketemu dokternya, langsung ditanya-tanya gitu kan, mau program kehamilan gitu kan. Nah, terus jadi pas pertama kan disuruh USG perut nih. Terus dokternya tuh kayak yang ngelihat ada yang beda gitu di perut aku, tapi di layar tuh nggak kelihatan apa-apa ya, kelihatan rahimnya kelihatan, tapi nggak kelihatan ada apa-apanya gitu. Nah, pas itu dokternya langsung bilang ke susternya, "Sus, coba USG transvaginal" gitu. Waktu itu aku kaget, USG transvaginal. Aku tuh pernah sekilas gitu ngebaca USG transvaginal, dimasukin alat gitu kan, pokoknya alatnya kayak tongkat gitu kan. Pas aku cari searching kan, ternyata bener, dan aku di situ, waduh sakit nggak ya gitu. Dan alhamdulillahnya sih nggak sakit, cuma emang kita kayak ngerasa nggak nyaman gitu. Pokoknya tuh kita disuruh berbaring, terus kakinya diangkat dan dimasukin alat seperti tongkat yang panjangnya 5-7 cm. Setelah itu tongkatnya tuh dimasukin pelindung gitu, maaf ya, kondom, terus diolesin gel. Jadi dimasukin, terus sama dokternya nanti digerak-gerakin gitu. Pokoknya kita bakalan ngerasa nggak nyaman, tapi nggak sakit sama sekali. Itu juga cuma sebentar doang untuk melihat keadaan rahim kita. Dan bener banget, alhamdulillah, ternyata udah ada janinnya. Dan janinnya itu ukurannya tuh masih kecil banget. Aku lupa naruh hasil USG-nya. Pokoknya belum ada 1 cm, baru 0,46 atau berapa cm gitu. Belum ada 1 cm, dan itu tuh kedetek sama USG transvaginal.
Jadi USG perut sama USG transvaginal itu lebih akurat USG transvaginal karena diperiksanya lewat dalam, kalau USG perut dari luar. Jadi waktu itu pas hasil USG transvaginalnya, alhamdulillah aku udah hamil 7 atau 8 minggu gitu. Jadi janinnya masih kecil banget dan belum kedetek dengan USG perut biasa. Dan alhamdulillah itu tuh kayak yang bersyukur banget karena niat aku mau program hamil ke dokter. Alhamdulillah aku udah hamil. Nah, aku udah hamil itu aku ikhtiar pakai resep CSR. Kalau kalian mau nonton kayak gimana videonya, tutorial gimana cara bikin resep CSR-nya, aku udah bikin videonya. Nanti aku taruh linknya di description box ya. Untuk biaya USG transvaginal ini aku alhamdulillah masih ada kwitansinya. Jadi yang pertama ya, kalau kalian ingin periksa di ini kan aku periksanya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk USG transvaginal yang pasti kan pertama harus kita harus konsultasi dulu ke dokter ya. Ini aku alhamdulillah kwitansinya masih ada. Untuk di Mitra Keluarga itu sama dokter Titin itu 160.000 biaya konsultasinya. Nah, itu kita bayar pas pertama banget kita datang, nanti ke pendaftaran dulu, habis itu ke kasir untuk bayar 160.000. Terus setelah itu pas kita udah di USG transvaginal, kita bayar di kasir itu 280.500. Nah, itu udah semuanya ya USG transvaginalnya, gel sama si kondomnya itu. Jadi USG transvaginal itu gak hanya untuk ibu hamil, tapi bisa untuk kita yang mau memeriksakan keadaan rahim kita. Kalau kemarin kan emang aku kan gak hamil ya selama 1,5 tahun, dan emang sebenarnya setelah menikah kalau sudah mau program hamil sendiri gitu ya, dan selama setahun itu belum hamil, itu udah diwajibkan untuk ke dokter untuk konsultasi gitu. Nah, USG transvaginal ini termasuk pilihan untuk mengetahui keadaan rahim kita karena lebih akurat kalau dengan USG transvaginal. Jadi aku tekanin sekali lagi, USG transvaginal itu nggak sakit sama sekali, dan cuma kita ngerasa kayak ada sesuatu yang masuk aja kan ya di vagina kita. Jadi rasanya tuh kurang nyaman, tapi cuma sebentar doang. Setelah itu pemeriksaannya tuh cuma sebentar, jadi nggak terasa. Jadi nggak perlu takut untuk kalian yang mau USG transvaginal. Nah, segitu dulu video dari aku sharing tentang USG transvaginal. Untuk kalian yang mau melakukan USG transvaginal, entah itu untuk promil, program kehamilan, atau untuk mengetahui keadaan janin yang sedang dikandung, semoga semuanya lancar. Dan yang sedang promil semoga diberikan segera diberikan keturunan yang soleh atau soleha, amin. Segitu dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk subscribe, like dan komen video aku, share juga ke teman-teman kalian. Semoga videoku bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.